Saya lanjutkan materi trigonometri. Kalau sebelumnya sinus kosinus tangen dari segitiga siku-siku, sekarang kita akan mendefinisikan hal yang sama, sinus kosinus tangen untuk bilangan real. Ya, jadi bukan lagi sudut tapi bilangan real, yaitu dari lingkaran satuan, lingkaran yang jari-jarinya satu-satuan. Ini lingkarannya, ini jari-jarinya satu ya. Jadi panjang ini adalah satu nih jari-jarinya. Nah, perhatikan segitiga ABO ini, ABO ya. Ini ada sudut, kita sebut saja alfa. Kemudian dari segitiga ABO ini ada apa namanya ya? AOE itu apa, tembereng, juring, atau apa namanya? Saya lupa itu. Pokoknya ada daerah lingkaran AOE. Kemudian ini ada panjang busur nih. Panjang busur ini kita sebut T. Jadi bila T itu adalah panjang busur, ya, panjang busur, jadi bilangan real. Nah, yang disebut dengan ini B. Ini B X, 0 ya. Oh, ini A-nya adalah X, Y. Tentu saja C-nya ini adalah 0, Y gitu ya. Nah, sekali lagi nih panjang AE ini panjang apa namanya? Ya, panjang inilah. Bukan tali busur tapi saya lupa namanya. T itu ya. Nah, sekarang sinus T itu sama dengan sinus sudut A nih, sudut A-nya nih, pada segitiga ini. Panjang ini 1, panjang ini Y, panjang ini adalah X. Jadi kalau begitu sinus T adalah sama dengan sudut ini dan besarnya sama dengan Y. Sementara kosinus T adalah sama dengan cos alfa. Ya. Yaitu X. Sehingga titik A ini adalah cos alfa, sin alfa. Jadi begitu cara mencari sinus, kosinus, dan tangen dari bilangan real. Nah, tentu saja tangen T ya. Ya, sinus dibagi kosinus sama dengan Y dibagi X gitu. Ya. Jadi sinus T sama dengan sinus alfa sama dengan Y itu dari sisi depan ini dibagi ini. Jadi sekali lagi T-nya adalah bilangan real. Itu yang nanti digunakan pada fungsi trigonometri. Karena fungsi trigonometri itu umumnya dari real ke real, bukan dari sudut. Nah, tentu saja begini. Kalau alfanya ini 60 derajat ya, maka panjang T-nya adalah 60 derajat ya, dibagi total keseluruhan ini 360 derajat dikali keliling lingkaran. Keliling lingkaran yang jari-jarinya 1, 2 pi R ya, jari-jarinya 1 jadi 2 pi. Jadi T-nya adalah 1/6 dikali 2 pi sama dengan berapa nih? 1/3 pi. Sekali lagi, 1/3 pi ini adalah bilangan real, bukan sudut. Kalau kita mau menyatakan alfanya ini dalam bentuk yang ada pi-nya, nah gini, keliling lingkaran ini 360 derajat ya. Itu sama dengan 2 pi radian. 2 pi radian. 2 pi radian. Jadi nanti 1 radian ya tinggal dibagi aja. 360 derajat dibagi 2 pi gitu ya. Berapa pi-nya? 3,14158 sekian.
Itu yang ada di rumus lingkaran. Ya kira-kira kalau nggak salah sekitar 5,57 derajat, 57, sekian lah derajat gitu. Jadi kalau kita tahu menghitung sinus sepertiga pi, ini pi-nya bilangan real. Ini hasilnya adalah sama dengan sinus 60, yaitu setengah akar 3. Kalau mau dinyatakan ini tuh dalam bentuk radian, berarti sinus sepertiga pi rad, gitu ya. Itu setengah akar 3. Atau sinus 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Gitu. Jadi begitu bedanya trigonometri dari segitiga siku-siku, ya, atau segitiga secara umum nanti, dengan trigonometri yang dibangun dari lingkaran satuan. Nah, barulah dari sini kita bisa mencari misalnya sudut ini. Ini misalnya alfa gitu ya. Maka ini 180 kurangi alfa, maka nanti yang sudah kita ketahui nilai sinus itu positif. Artinya sinus sini nilai sinus positif, yang positif hanya sinus, gitu, nilainya positif. Di sini yang positif hanya tangen, positif hanya tangen bernilai positif, lainnya bernilai negatif. Kemudian di sini yang bernilai positif hanya kosinus, yang lainnya bernilai negatif. Nah, dari situ baru nanti kita akan peroleh bagaimana menghitung sudut di kuadran 2. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, sudut yang ada di sini, kuadran 3, 270, antara 180 sampai 270 itu kuadran 3, dan ini kuadran 4, antara 270 sampai 360 derajat. Itu ya. Nah, dari sini baru kita bisa tahu bahwa di kuadran 2 sinus 180 kurangi alfa, yang berarti ngukur sinus ini, itu sama dengan sinus alfa. Sama dengan sinus alfa. Nah, ngukurnya dari sini. Ini kan 360-nya nih. Itu ya. Ini X-nya. Ini Y-nya, ini R-nya. Y-nya positif, R-nya positif, makanya hasilnya positif. Kosinus 180 dikurangi alfa sama dengan, nah, kalau kosinus ini kan dibagi sisi miringnya, jari-jari, X dibagi R. Atau ini X-nya negatif kan? Nah, ini kan sama dengan Y. Ini sama dengan negatif X gitu. Tangen juga sama, kurangi alfa itu sama dengan berarti ya negatif Y dibagi X begitu. Nanti di kuadran 3, oke, ini saya hapus dulu. Di kuadran 3 berarti sudutnya kan di sini nih. Oke, saya pakai warna lain deh. Sudutnya di sini. Berarti kuadran 3 itu besarnya segini. Ya. Tarik garis ke situ. Ini adalah kita nyatakan dalam 180 ditambah alfa. Alfanya itu segini. Gitu. Maka nilai sinus 180 plus alfa, ini lihat. Oke, ini tadi saya lupa ini tadi. Negatif kosinus alfa, ini negatif tangen alfa. Nah, sin 180 ditambah alfa sama saja dengan ngitung ini, sinus alfa. Nah, Y-nya negatif nih, gitu ya. Negatif Y, Y-nya negatif makanya. Jadi ini sama dengan negatif sinus alfa.
Nah, kosinus tangen dan sebagainya. Ini saya pakai negatif y ya. Dengan asumsi X dan Y-nya ya, yang diambil dari sini tadi. X dan Y-nya positif. Sehingga ini negatif. Nanti kosinus 180 ditambah alfa itu sama dengan negatif X kan. Ini sama dengan negatif kosinus alfa. Ini. Ya. X-nya negatif, R-nya. Kalau R selalu positif. Nanti tangen 180 kurangi tambah alfa sama dengan ya tangen alfa, yaitu Y dibagi X. Nah, kemudian kalau di kuadran 4, ya ini udah acak-acakan nih. Di kuadran 4, nah sebentar. Ingat X dan Y-nya positif ya. Diambil dari kuadran 1. Di kuadran 4 kira-kira di sini. Nah, bisa begini. Berarti 300. Nah, ini 360 kurangi alfa atau ini alfa. Kalau ngitung begini, ini kan arah positif. Kalau begini, ya berarti negatif. Ya apa namanya? Kalau ngitung ke sini sebesar alfa, ya negatif alfa gitu. Arahnya ke sini. Kalau ini alfa ini arah ke sana. Ini arah ke sini. Nah, dari situ kita peroleh kosinus negatif alfa. Nah, lihat Y-nya negatif, R-nya. Oke, Y-nya kosinus alfa. Oh, kosinus itu kan nilai X ya. X-nya di sini positif. Maka ini sama dengan X dan itu sama dengan kosinus alfa. Sinus negatif alfa atau boleh ditulis 360 dikurangi alfa itu sama dengan Y-nya kan negatif di situ. Gitu ya, negatif Y dan ini sama dengan negatif sinus Y. Jadi tadi sinus X-nya sama dengan sinus alfa-nya sama dengan Y tadi, kosinus alfa-nya sama dengan X. Nah, tangannya, ya kalau tangan nggak usah lah, seperti itu. Itu membicarakan sudut ya, membicarakan sudut. Jadi tapi setara dengan membicarakan sinus ini. Sehingga nanti, tangannya satu lagi itu adalah negatif Y per X atau sama dengan negatif tangen alfa. Nah, alfanya tadi bisa diganti dengan T, di mana T-nya itu adalah panjang busur ya. Iya, panjang busur ya. Ini tuh panjang busur kan? Panjang busur. Oke, begitu ya. Nah, nanti dari sini baru kita membahas sudut rangkap. Nah, tadi sekali lagi sinus T yang di sini tadi ini yang akan dibawa nanti ke fungsi trigonometri, yaitu fungsi dari R ke R yang nanti aplikasinya untuk persamaan gelombang. Tapi yang sudut juga ada juga aplikasinya. Misalnya pada vektor gitu ya. Vektor. Mencari resultan vektor kan menggunakan konsep trigonometri ini. Gitu ya. Nah, bagaimana fungsi trigonometri bisa didapat? Ya, dari konsep tadi yang T itu, ini ilustrasinya yang saya buat pakai GeoGebra. Nah, ini. Ya. K itu adalah grafik kosinus. Sementara P yang warna hijau grafik sinus. Ini saya mulai dari 0 dulu. Gitu ya. Saya mulai dari 0 sekian lah. Nah, A-nya itu tadi kan ada di titik A tuh. Akan mengelilingi lingkaran satuan, maka diperoleh begini.
Nah, perhatikan yang hijau dan yang biru. Yang hijau itu adalah cosinus, yang biru adalah grafik sinus. Nah, begitu. Tapi ini hanya untuk 0 sampai 2pi saja. Saya belum bisa untuk 0 sampai 4pi misalnya. Nah, tapi yang pasti dia periodik. Nah, begitu. Itu mulai lagi dari awal tuh. Nah, itu untuk menghantar ke fungsi trigonometri. Oke. Nah. Oke. Setelah itu baru silakan simak video cosinus alfa tambah beta, sinus alfa tambah beta. Nanti dari situ akan didapat cosinus alfa kurangi beta. Kan ini kita tahu rumusnya. Tapi kalian harus tahu dari mana rumus itu berasal. Nah, makanya simak videonya. Saya belum sempat buatnya, jadi nanti lihat aja video dari orang lain. Ini sinus alfa cosinus beta ditambah sinus beta cosinus alfa. Bener ya? Nah, dari sini baru muncul kalau cosinus alfa kurangi beta, ini kan sama dengan cosinus alfa ditambah negatif beta tuh. Sama dengan, lihat rumus ini. Cos alfa cos negatif beta dikurangi sin alfa sinus negatif beta. Nah, sebelumnya tadi uraian cos negatif beta itu adalah cos beta. Ini sinus alfa dikali negatif sinus beta. Sinus beta. Jadi cos alfa cos beta ini ada negatif, jadi tambah ya sin alfa sin beta. Nah, begitu juga untuk sinus nanti, kalau ini negatif, ya negatif. Kalau ini kebalik tadi. Nah, dari situ kita bisa cari 2 alfa, cosinus 2 alfa, termasuk 3 alfa dan sebagainya. Jadi semuanya diturunkan dari sini. Nah, nanti sebagai latihan.